Pernah kepikiran nggak sih, apa ya inti pesan di balik surat ke-7 Al-Quran, Al-A'raf? Pesan tersembunyi soal penciptaan, kesombongan iblis, terus perjuangan nabi-nabi, bahkan ada tempat misterius antara surga neraka. Ini bukan sekedar cerita loh, ada pelajaran hidup yang transformatif banget di dalamnya, relevan buat kita sekarang. Jangan kemana-mana dulu ya, ini penting. Langsung deh, cek deskripsi. Di situ ada sorotan utama pembahasan kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di 8 Bit Ilmu Bermanfaat. Saya Dwi. Dan saya Adi. Senang sekali bisa kembali nemenin Anda semua dalam perjalanan mendalami Al-Quran. Nah, buat Anda yang mungkin baru pertama kali gabung, jangan lupa ya ikuti kami di platform podcast ini dan subscribe juga channel YouTube kami, biar kita bisa terus belajar bareng gitu. Iya, di sini kita sama-sama menelusuri Al-Quran, surat per surat, ayat per ayat. Pokoknya sebuah perjalanan mendalam lah, insya Allah. Betul. Kami coba sajikan dengan bahasa yang lebih akrab ya, semoga refleksinya bisa menyentuh dan ada manfaat praktisnya juga buat kehidupan kita sehari-hari. Dan seperti biasa nih, rangkuman sama poin-poin pentingnya udah kami siapin di deskripsi. Jadi Anda bisa lebih enak ngikutinnya. Oke deh, semoga perjalanan kita ini diberkahi ya. Yuk kita mulai aja menyelami surat Al-A'raf. Surat ke-7 ya ini, Makkiyah 206 ayat, namanya aja tempat-tempat tertinggi. Wah, langsung bikin penasaran ya. Betul banget. Dan bukaannya tuh langsung to the point. Di ayat 2 sama 3 ditegaskan fungsi Al-Quran. Jadi peringatan keras buat yang nolak, tapi juga kabar gembira dan petunjuk buat yang beriman. Pesan yang kuat ya, harus disampaikan tanpa ragu. Iya. Nah, terus kita langsung diajak ke kisah fundamental banget, penciptaan Adam. Ada perintah Allah ke malaikat sama iblis buat sujud hormat gitu. Di ayat 11. Oh, momen krusial itu ya? Iya. Dan di sini nih titik baliknya. Iblis nolak kan di ayat 12. Kenapa itu dia nolak? Nah, ini dia kesombongan. Merasa lebih hebat karena dia dari api, Adam dari tanah. Ini pelajaran penting banget. Akar pembangkangan itu seringnya ya rasa lebih baik dari yang lain. Akibatnya diusir ya dia? Betul, diusir. Tapi nggak terima, malah bersumpah bakal godain manusia terus dari segala arah. Itu ayat 16-17. Deklarasi perang abadi lah istilahnya. Wah, perjuangan kita dimulai dari situ ya berarti? Iya banget. Terus kisah Adam dan Hawa di surga itu jadi medan pertamanya. Ada larangan deketi satu pohon, dilanggar. Gara-gara bisikan setan. Dijanjiin apa tuh sama setan? Dijanjiin kekal atau jadi malaikat. Gitu, di ayat 19-21 disebutin. Godaan klasik banget kan, kuasa dan keabadian. Akhirnya tergoda juga ya mereka? Iya, tergoda, terus auratnya terbuka, nyesel, dan akhirnya diturunkan ke bumi. Ayat 22-25. Bumi jadi tempat ujian kita semua. Tapi menariknya setelah itu langsung bahas pakaian ya? Nah, itu dia. Ayat 26 langsung nyambung soal pakaian penutup aurat dan perhiasan. Tapi ditegaskan lagi, pakaian takwa itu yang paling utama. Jadi bukan cuma nutupin fisik aja, tapi juga aib spiritual gitu. Dalam ya maknanya. Oke, setelah Adam, lanjut kemana nih ceritanya? Nah, habis itu surat ini ngasih rentetan kisah para nabi. Ada Nuh, Hud sama kaum Ad, Shaleh sama kaum Samud, Lut, terus Syuaib sama penduduk Madian. Dari ayat 59 sampai 93. Kayak pola sejarah spiritual gitu. Polanya kelihatan jelas banget ya berarti. Terus perbaikan moral. Kayak Syuaib soal jujur timbangan, Lut soal jauhi perbuatan keji. Tapi respons kaumnya gimana? Mayoritas ya, mendustakan, sombong, nolak. Mirip iblis tadi. Akibatnya, ya azab Allah datang. Ayat 45, terus 94-102, cerita soal itu. Peringatan keras banget tentang konsekuensi nolak kebenaran. Benar-benar berulang ya polanya. Terus ada kisah Nabi Musa juga kan ya? Porsinya besar kayaknya. Iya besar banget. Kisah Musa lawan Firaun, ayat 103-137. Ada mujizat tongkat jadi ular, tangan bercahaya, pertarungan hebat antara hak dan batin. Ada yang menarik soal tukang sihirnya Fir'aun ya? Nah, ini keren banget. Para penyihir Firaun yang awalnya nantang Musa, malah langsung iman pas lihat mujizat asli. Ayat 120-126. Mereka teguh banget imannya, padahal diancam Firaun. Itu nunjukin kekuatan kebenaran ya? Betul. Kebenaran bisa runtuhin kesombongan.
Sementara Fir'aun dan kaumnya udah dikasih macam-macam peringatan banjir, belalang kutu, katak darah. Di ayat 133, tetap aja ngeyel. Sampai akhirnya ditenggelamkan ya. Iya, ditenggelamkan di laut, ayat 136. Bani Israel selamat. Tapi, ujiannya nggak berhenti di situ. Loh, gimana lagi tuh? Ironisnya justru di sini. Baru aja diselamatin, malah minta dibuatin berhala. Ayat 138. Terus puncaknya, pas Musa lagi terima wahyu Taurat di gunung, mereka malah nyembah patung anak sapi. Ayat 148. Waduh, kok bisa gitu ya? Ini nunjukin betapa rapuhnya manusia. Gampang banget lalai dan berpaling kalau nggak hati-hati. Makanya ditekankan banget buat pegang teguh wahyu Taurat itu di ayat 145. Terus ada perumpamaan yang tajam juga kan ya? Iya banget. Ayat 175-176, orang yang tahu kebenaran tapi berpaling, diumpamakan kayak anjing yang julurin lidah terus. Ngeri ya? Iya. Peringatan keras itu. Iya, ya. Nah, setelah semua kisah ini, baru kita masuk ke nama suratnya, Al-A'raf. Betul, setelah semua perjuangan dan konsekuensi tadi, baru dibahas soal Al-A'raf, tempat tertinggi. Surat ini memang cerita suasana kiamat, ada dialog penghuni surga dan neraka juga di ayat 44-50. Yang unik soal Al-A'raf ini, gimana? Nah, kelompok di Al-A'raf ini, ayat 46-49, posisinya di tempat tinggi. Mereka bisa lihat penghuni surga dan neraka. Mereka pengen banget masuk surga tapi masih tertahan. Dan takut banget masuk neraka. Jadi kayak di tengah-tengah gitu ya? Semacam itu. Ini nggak sih gambaran yang, kayak banget ya soal nuansa kondisi manusia di akhirat. Nggak sekedar hitam putih. Menggugah banget buat direnungkan. Oke. Terus di bagian akhir suratnya, Di akhir ada penegasan kalau risalah Nabi Muhammad itu buat seluruh manusia. Ayat 158, terus ditutup sama etika-etika penting. Jadi pemaaf, ajak kebaikan, ma'ruf, terus berpaling dari orang jahil. Itu ayat 199. ada soal adab dengerin Quran juga ya? Iya, penting itu. Kalau Quran dibacain, kita disuruh dengerin baik-baik dan diam, biar dapat rahmat. Ayat 24, sama anjuran buat terus ingat Allah pagi dan petang, dengan rendah hati dan rasa takut. Ayat 205. Jadi kesimpulannya nih, surat Al-A'raf ini kayak ngasih lihat spektrum sejarah spiritual manusia ya. Dari awal ujian Adam, jatuh bangun umat-umat Nabi, sampai gambaran akhirat. Betul sekali. Pesan utamanya jelas. Ikuti petunjuk Allah, lawan kesombongan diri, karena semua pilihan pasti ada konsekuensinya. Dan konsep Al-A'raf itu jadi pengingat yang unik ya. Bahwa kondisi kita nanti mungkin lebih kompleks dari bayangan kita. Ada zona penantian, harap, dan cemas. Iya, betul. Nah, mungkin pertanyaan reflektif buat kita bawa pulang dari obrolan ini, di tengah semua godaan dan tarikan dunia sekarang ini, jalan siapa sih yang lagi kita ikutin? Apakah kita lagi coba napakin jejak lurus para nabi? Atau jangan-jangan malah tanpa sadar kita udah kepleset ke jalannya iblis dan kaum-kaum pembangkang dulu? Wah, pertanyaan bagus tuh buat direnungkan. Semoga obrolan singkat kita ini ada manfaatnya ya, dan bikin kita makin semangat belajar kalamullah. Sampai ketemu lagi di pembahasan surat berikutnya. Terima kasih banyak sudah menyimak 8 Bit Ilmu Bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.